Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Rafli Hidayat dengan NIM 2208023023. Selanjutnya, Reza Aditya Pratama Siregar dengan NIM 22080210. Lalu yang berikutnya ada Saniatun Husna dengan NIM 22080242. Yang keempat ada Beneng Hanur Saputri dengan NIM 22080241. Dan terakhir, Wandinda Arifah dengan NIM 22080249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Studi Islam, Prodi Psikologi Islam, kelompok 5 semester 1. Sebelum masuk ke pembahasan tentang aksiologi, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat dalam bahasa Arab berarti falsafah, dan dalam bahasa Yunani, filosofia. Kata berangkai dari pilihan yang berarti mencintai, dan sofia berarti kebijaksanaan. Atau bisa dimaknai, cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Berbicara tentang ilmu filsafat, filsafat sering dianggap ilmu abstrak karena dianggap ilmu yang sulit dan membutuhkan pemikiran. Padahal, filsafat sangat dekat dengan kehidupan manusia sendiri. Aktivitas filsafat melibatkan akal pikiran manusia secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab. Dalam aktivitas akal itu, para filsuf mencoba mengungkapkan realitas. Untuk mengungkapkan aktivitas realitas ini, membutuhkan bahasa sebagai sarana bagi pemahaman terhadap realitas tersebut. Ada satu quotes dari Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu. Aksiologi terdiri dari dua aspek. Yang pertama, etika adalah aspek aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, istiadat yang berlaku di komunitas tertentu saja, seperti ilmu tentang membahas baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban. Singkatnya, diperuntukkan untuk manusia saja. Yang pertama itu adalah etika deskriptif yang menjelaskan tentang kesadaran serta pengalaman moral secara deskriptif, menggambarkan tingkah laku moral seperti tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika normatif yang kedua yang menjelaskan tentang perujuk dalam pengambilan keputusan yang menyangkut baik atau buruknya suatu keputusan. Etika normatif ini akan mempermasalahkan norma yang diterima seseorang atau masyarakat secara lebih kritis. Nah, etika normatif tadi terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika umum. Etika yang mengarahkan pada permasalahan umum seperti mempertanyakan hubungan antara tanggung jawab dan kebebasan. Yang kedua itu etika khusus, etika yang mengarahkan pada penerapan prinsip-prinsip etika umum ke dalam perilaku khusus manusia. Jadi yang terakhir itu metaetika. Metaetika ini suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau salahnya suatu perbuatan atau peristiwa. Dalam metaetika ini, tindakan atau peristiwa yang dibahas itu berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang diperolehnya. Sebagai contoh, seorang anak menendang bola sehingga mengenai kaca dan kaca itu pecah. Adapun beberapa konsep atau aliran. Yang pertama, hedonisme. Hedonisme ialah suatu pandangan hidup yang menganggap sebuah kesenangan atau kenikmatan merupakan sebuah tujuan utama dalam menjalani kehidupan. Contohnya, orang yang hobi menghamburkan uangnya hanya untuk membeli barang-barang mewah yang nantinya hanya akan menjadi pajangannya saja. Yang kedua, eudemonisme. Eudemonisme ialah kegiatan orientasi manusia pada tujuan yang akhirnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi masalah yang penting selama masa perkembangan di dalam menjalankan kehidupan manusia. 3. Utilitarianisme. Utilitarianisme ialah
sesuatu perbuatan yang dianggap baik apabila mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan sebaliknya, dianggap buruk apabila tidak ada kesenangan. Contohnya, para relawan yang mengumpulkan dana sosial yang bertujuan untuk dibagikan kepada para korban yang terkena pandemi. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme ialah suatu sifat atau ciri seseorang yang berpikiran secara instan, sempit, dan praktis. Nah, biasanya orang yang memiliki pemikiran seperti ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya atau apa yang diinginkannya itu segera tercapai tanpa harus berpikir lebih panjang lagi. Contohnya, bisa kita lihat dari konsep permainan bola, yaitu pemain bola hanya bertujuan untuk mencetak skor tanpa mempertimbangkan metode atau teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Lanjut ke aspek yang kedua, yaitu estetika. Estetika adalah aspek aksiologi yang membahas tentang keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, dan apresiasi terhadap suatu keindahan. Estetika berasal dari kata Yunani, yakni estetis, berarti pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Estetika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menjelaskan tentang gambaran fenomena-fenomena keindahan. Contohnya, dia pergi ke sebuah pameran lukisan. Dia tertarik dengan salah satu lukisan yang ada di sana. Dia sangat mengagumi keindahan dari lukisan tersebut. Sedangkan estetika normatif menjelaskan serta mencari hakikat, dasar, dan ukuran keindahan. Dia sangat mengagumi keindahan dari lukisan tersebut. Sedangkan estetika normatif menjelaskan serta mencari hakikat, dasar, dan ukuran keindahan. Contohnya, mempertanyakan tentang keindahan itu sesuatu yang dapat dinilai dengan objektif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah fungsi aksiologi. Fungsi aksiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang semua ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam bentuk tulisan, yakni bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utama, digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal, sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ilmu secara teori atau nilai-nilai kehidupan secara teori akan memberi pemahaman mendasar, bisa mengetahui suatu nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya dulu dengan akal dan logika. Jika sudah menguasai aksiologi secara teori, maka kemudian akan memudahkan proses prakteknya. Suatu nilai akan lebih mudah dipraktekkan jika sudah dipahami teorinya seperti apa. Maka fungsi pertama dari aksiologi adalah sebagai unsur teoritis. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis, bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapatkan selama belajar atau sekolah akan dipraktekkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini bisa dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Bisa juga dalam bentuk mendirikan sebuah perusahaan menggunakan ilmu yang dikuasai. Bisa juga digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan akan merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan sesuai bidang bisnis mereka. Nilai-nilai yang dibahas dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana baik dan mana buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang harusnya dihindari. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik, sekaligus bisa diterima oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah bahkan dunia. Baiklah, sekedar dari saya.
Peranan aksiologi dalam kehidupan manusia. Peranan aksiologi dalam kehidupan manusia yang utama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan ke tindakan yang lebih baik, serta sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi melahirkan keindahan atau estetika. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih mudah memahami mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contohnya. Sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga bicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua, maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Aksiologi menjadi pembahasan penting untuk diketahui dan dikuasai agar bisa mengetahui hakikat